Perang Tabuk menjadi ujian keimanan bagi umat muslim. Umat muslim harus melakukan peperangan sementara kebutuhan harian sangat terbatas. Bekal untuk berperang apa adanya. Benar-benar menjadi masa yang paling sulit. Akan tetapi berkat Perang Tabuk lahirlah sosok pribadi yang mengagumkan. Perang Tabuk menyimpan kisah penyesalan orang-orang yang jujur, ikhlas, dan mengutamakan kebenaran. Meski dalam keadaan sesulit apapun, Allah mengabadikan kisah ini dalam salah satu surah dalam Al-Quran. Allah berfirman artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit, pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. At-Taubah ayat 117-118. Ayat di atas menceritakan 3 sahabat Nabi. Mereka tidak pernah absen di setiap pengajaran Nabi, membenarkan setiap ucapan dan perilaku Nabi, dan menjadi prajurit gagah berani setiap peperangan bersama Nabi. Mereka inilah Ka'ab bin Mali, Halal bin Umayyah, Mararah bin Rabi'. Kondisi alam ketika Perang Tabuk sangat memprihatinkan. Musim kemarau panjang, air pun sedikit dan hasil panen tidak melimpah. Abdullah bin Abbas menceritakan ketika itu kemarau yang sangat panas dialami muslimin. Umar bin Khattab berkata, "Kami keluar bersama Rasul sementara cuaca panas sangat menyengat. Lalu kami berteduh di sebuah rumah dan kehausan. Saking panasnya, sampai-sampai kami menganggap bahwa semua bawaan kami akan habis dan dirampok. Ada seorang lelaki yang pergi mencari air tidak kembali. Kami berpikir mungkin dia dirampok. Keadaan seperti ini dapat mendorong seseorang menyembelih untanya dan menjadikan kotorannya sebagai jus untuk diminum." Berkata Abu Bakar Shiddiq, "Ya Rasul, sesungguhnya Allah menjanjikan padamu untuk mengabulkan segala pintamu padanya. Mintalah padanya untuk kami." Rasul berkata, "Engkau menginginkan aku begitu?" Menjawab Abu Bakar, "Ya." Rasul pun mengangkat tangannya dan tak menurunkannya, hingga turunlah sedikit air dari langit, dipenuhilah air tersebut dalam tempatnya, lalu kami pun pergi untuk membagikan air tersebut, tetapi ternyata belumlah cukup. Kesulitan ini pun semakin bertambah. Di akhir masa musim panas buah kurma pun telah habis, hingga tidak mungkin membawa dan menghasilkan apapun dari musim ini. Dan cukup bagi setiap mereka atau 2 dari mereka dengan 1 kurma dari kurma yang sudah lama. Itu pun sudah kering, dan ditambahkan dengan gandum yang aromanya sudah berubah. Sungguh waktu itu kesulitan yang amat besar. Kesulitan kekurangan air, sampai hal yang mustahil ketika itu mungkin terpikirkan, yaitu membuat jus dari kotoran unta mereka untuk menutupi dahaga tenggorokan mereka. Kaum muslim pun kesulitan untuk mencari tunggangan. Setiap unta mungkin dinaiki 10 orang secara bergantian. Kesulitan dalam zaman, ditambah masa ini memang sedang terjadi pula peperangan. Kisah ini bermula dari seseorang yang amat baik bernama Ka'ab bin Malik. Dari Ubaidil bin Ka'ab bin Malik adalah pemimpin dari Bani Ka'ab, berkata, "Aku mendengar Ka'ab berkata ketika ia tertinggal dari Rasul pada Perang Tabuk, 'Aku tidak meninggalkan barisan kecuali pada Perang Tabuk. Aku pun pernah ketinggalan pada Perang Badar, dan satu pun tidak ada yang memperingatiku. Rasul dan kaum muslim keluar menginginkan untanya Quraisy, hingga Allah mengumpulkan antara mereka bukan di tempatnya. Aku telah bersaksi bersama Rasul pada malam Aqobah, dan aku masuk Islam. Aku sungguh ingin syahid dalam Badar, karena Badar merupakan peristiwa yang akan terus dikenang oleh manusia.'" Kabar yang beredar seputar tertinggalnya Ka'ab di Perang Tabuk atau ia meninggalkan Perang Tabuk adalah bahwa perjalanan pada perang itu tidaklah membuatnya mudah dan kuat. "Aku belum pernah merasakan perjalanan yang begitu melelahkan pada peperangan ini. Rasul sendiri menginginkan peperangan ini berbeda dengan lainnya.
Walaupun panas ketika itu begitu teriknya keadaannya, ini tidak menyurutkan niat Rasul untuk terus melaksanakan peperangan ini. Perjalanan menuju medan pertempuran juga teramat jauh, musuh yang akan dihadapi pun begitu banyak jumlahnya. Sungguh kaum muslimin menyiapkan benar-benar peperangan ini. Berkata Ka'ab, sedikit dari orang-orang ketika itu yang ingin ikut, kecuali mereka menganggap bahwa ini merupakan perintah yang Allah belum berikan kepada Rasul. Rasul melaksanakan peperangan ini ketika buah-buahan pun tak ada, dan naungan dari langit pun tak ada. Aku sendiri pun heran. Tetapi semua orang telah menyiapkan diri. Aku sendiri sebenarnya bisa jika aku mau, tetapi aku tetap diam. Jika saja orang-orang itu tidak begitu gigih mempersiapkan dirinya, mungkin aku tetap diam di rumah. Pagi-pagi sekali Rasulullah keluar dan muslimin mengikutinya, sementara aku sendiri belum menyiapkan apa-apa. Aku berkata, aku akan mempersiapkan diri setelah 1 atau 2 hari, lalu aku pergi untuk mempersiapkan diri. Aku kembali, tetapi aku belum juga menyiapkan apapun. Aku kembali dan bangun, tetapi aku juga belum menyiapkan apapun. Sampai pasukan pun akhirnya pergi. Aku pun berharap aku pun bisa menyusulnya. Aku sungguh berharap mengerjakan itu, tetapi entah kenapa aku tetap tak sanggup melakukannya. Jika aku tetap pergi, mereka boleh jadi menganggap aku sebagai orang-orang yang berbuat nifak, sesuatu yang sungguh aku sedihkan. Rasul pun tidak menyebutku hingga ia mencapai Tabuk. Ia berkata sambil duduk bersama kaum yang ada di Tabuk, apa yang dikerjakan Ka'ab bin Malik sampai ia tidak bersama kita? Berkata seseorang dari Bani Salamah, penjarakan saja ia ya Rasul, dan lihatlah bagaimana ia begitu ingin dikasihi. Berkata Mu'adz bin Jabal, janganlah kau berkata begitu, sungguh, hai Rasul, aku tidak mengetahuinya kecuali hal yang baik tentang dia. Rasul pun diam. Berkata Ka'ab, ketika Rasul telah mencapai Tabuk, aku pun merasa sedih. Kemudian aku berpikir apakah tidak sebaiknya aku berbohong saja, dan aku berkata, tetapi jika aku melakukan itu, bagaimana cara aku keluar dari murkanya esok? Apakah aku harus meminta pertolongan dari keluargaku? Tetapi diri Rasul seakan menaungiku dan pergilah batil. Aku tahu mungkin aku tidak akan selamat dari amarahnya. Aku mengumpulkan segenap kekuatanku untuk menghadapinya nanti. Ketika ia sampai dalam perjalanan jauhnya, Rasul biasanya segera menuju masjid dan sholat 2 rakaat, dan duduk bersama yang lain. Ketika Rasul dan yang lainnya istirahat, datanglah mereka yang tertinggal itu dan memohon maaf kepadanya. Jumlah mereka sebanyak 80 orang. Rasul menerima niat mereka dan mereka pun dimaafkan. Lalu aku datang. Ketika aku mengucapkan salam, ia tersenyum tetapi seperti menyimpan kemarahan dan berkata kepadaku, kemarilah. Lalu aku menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Ia berkata, apa yang membuatmu terlambat? Bukankah engkau ikut bersama kami pada waktu zuhur? Aku menjawab, ya Rasul, jika aku berada dekat seseorang selain engkau, pasti mereka akan memarahiku, dan aku pun akan menyangkalnya. Tetapi Allah mengajariku, jika aku berkata kepadamu sekarang dengan perkataan bohong lalu engkau ridha, tetapi Allah tahu dan pasti aku akan mendapat murkanya. Tetapi jika aku berkata yang sebenarnya engkau mungkin memarahiku, aku sungguh tidak menginginkan hukuman itu. Sungguh ada hal yang harus aku kerjakan hingga membuatku terlambat, dan ini pun tidak mudah bagiku untuk pergi di belakang setelah engkau ya Rasul. Berkata Rasul, jika ini memang benar, berdirilah, biarlah Allah yang memutuskan perkara ini padamu. Aku kemudian berdiri, lalu berdiri seseorang dari Bani Salamah dan mengikutiku. Sungguh kami tidak mengajarimu untuk berbuat dosa semacam ini. Permintaan maaf yang kau sampaikan tidak seperti mereka yang tertinggal sebelummu. Dosamu ini hanya bisa diminta maaf oleh Rasul kepada Allah saja. Ia berkata, aku sungguh masih ingin mengatakan pada diriku sendiri tentang keadaan yang sebenarnya, tetapi aku sendiri takut bahwa aku akan tergelincir kepada kebohongan. Lalu aku berkata kepada mereka, apakah ada orang selainku yang melihatku? Mereka berkata, ya, ada 2 orang yang bertemu denganmu. Keduanya mengatakan seperti yang engkau bilang. Dan aku berkata, siapa mereka? Mararah bin Rabi al-Amir dan Halal bin Amiyah Waqifi. Mereka juga menyebutkan bahwa 2 orang ini juga ikut dalam perang Badar.
Aku pun berlalu sewaktu dua orang ini mereka sebutkan padaku. Dan Rasul sendiri melarang Muslim untuk berbicara tentang kami tiga orang yang tertinggal. Orang-orang pun menjauhi kami dan bahkan berubah sikap pada kami. Aku seperti tak diinginkan ada di antara mereka. Selama 50 malam aku berada dalam keadaan demikian. Dan dua orang lainnya hanya diam menangisi nasib mereka. Tetapi aku tetap melaksanakan sholat bersama-sama kaum muslim. Tetap berkeliling di pasar-pasar, namun tidak ada yang mengajakku bicara. Aku mendatangi Rasul dan majelisnya, lalu ia mengucapkan salam. Dan aku berkata pada diriku sendiri, haruskah ku jawab salam itu atau tidak? Lalu aku salat di dekatnya, aku mencuri pandang padanya. Ia pun melihat ke arahku. Tetapi ketika kembali melihatnya, ia seolah berpaling dari tatapanku. Aku pun berjalan menuju kediaman Abi Qatadah, anak dari pamanku. Ia adalah orang yang paling menyayangiku. Kuucapkan salam padanya, dan sungguh ia tidak menjawab salamku. Hai Aba Qatadah, apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya? Tetapi ia diam. Aku lalu duduk dekatnya, tetapi ia tetap diam. Dia terus diam hingga ia berkata, Allah dan Rasul-Nya tahu. Air mataku kemudian berlinang. Dan ketika aku berjalan di jalanan pasar Madinah, aku didatangi orang yang berasal dari Syam yang datang untuk menjual makanan di Madinah. Dia berkata, siapa yang dapat menunjukkanku keberadaan Ka'ab bin Malik? Orang-orang yang ada di sana pun menunjuk ke arahku, dan aku pun datang menghampirinya. Ia lalu memberikanku catatan dari Raja Ghassan, dan tulisan di dalamnya menyebutkan, telah datang kepada kami kabar bahwa seseorang dari pengikutmu telah berpaling. Sungguh Allah belum menjadikanmu dan negaramu ini lebih baik, dan kami adalah orang-orang yang lebih layak. Dan aku berkata, sungguh ini adalah cobaan lagi. Aku pun merebutnya dari dia dan segera membakarnya. Sampai datang hari ke-40 dari 50 hari, datanglah seorang utusan Rasul menyampaikan sesuatu kepadaku. Rasul menyuruhmu untuk engkau menjauhi istrimu. Aku berkata, aku menalaknya atau apa? Tidak, asingkan saja ia, dan jangan kau dekati, dan kedua temanmu pun juga begitu. Dan aku berkata kepada istriku, pergilah engkau ke keluargamu, dan diamlah bersama mereka hingga masalah ini selesai. Dikatakan pula, datang istri dari Halal bin Amiyah kepada Rasul dan berkata, ya Rasul, Halal adalah seorang yang sudah tua renta, dia tak punya pelayan. Apakah engkau benci jika aku melayaninya? Rasul berkata, tidak, tapi janganlah engkau dekati dia. Istrinya berkata kembali, sungguh Rasul, ia tak mampu menggerakkan apapun di rumah. Perempuan itu pun terus menangis. Berkata beberapa keluargaku, jika engkau meminta izin kepada Rasul soal istrimu, engkau mungkin akan diberinya izin seperti istrinya Halal. Aku berkata, aku tidak meminta izin pada Rasul. Aku pun tak tahu apa yang akan dikatakan Rasul jika aku meminta izinnya. Tetapi pada 10 malam terakhir, hingga genaplah 50 hari untuk kita. Aku melakukan salat subuh pada hari ke-50 di rumah kami. Ketika aku duduk, aku merasa bahwa diriku saat ini terasa sesak, dan dunia ini pun bagiku terasa sempit. Aku lalu mendengar suara dengan kerasnya, bergembiralah hai Ka'ab bin Malik. Aku kemudian segera sujud, dan aku tahu bahwa Allah telah memberikan jalan keluar dengan menerima taubat kami. Dan Rasul pun mengizinkan kami untuk bertaubat saat sholat fajar. Dan datanglah orang-orang memberikan kabar gembira atas kami, mereka bergembira untuk kami. Dua sahabatku pun demikian. Dan datang seorang penunggang kuda padaku, dan segeralah kurir tersebut melaksanakan tugasnya membawaku ke atas gunung. Dan suara itu masih terdengar keras dan cepat, lebih cepat dari lari kuda itu. Ketika aku datang ke tempat di mana aku mendengar suara itu, ia pun menggembirakanku dengan merobek untuknya bajuku dan menjadikannya kisah dengan senangnya. Sungguh aku tidak memiliki sesuatu kecuali ini. Ia meminjam bajuku dan mengenakannya. Aku segera menghadap Rasul, dan banyak orang ketika itu saling berdatangan menghampiriku, memberikanku selamat atas pertobatanku. Mereka berkata, Allah telah menerima taubatmu. Lalu aku masuk ke dalam masjid. Rasul juga yang lainnya berada di sana.
Berdirilah Talhah bin Abdullah Yahrul, ia menyalamiku dan mengucapkan selamat. Sungguh tidak ada seseorang yang berdiri dari kaum Muhajirin kecuali dia. Dan sejak saat itu Ka'ab mungkin tidak akan melupakan Talhah.